Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Bekta Prima dari kelas B. Di sini kita akan menjelaskan tentang desain dan analisis algoritma. Nah, jadi daftar isinya itu ada kita bakal belajar Big O dan time complexity, lalu ada recurrence and master theorem, terus ada juga divide and conquer, lalu ada dynamic programming, ada graph dan complexity theory. Yang pertama Big O dan time complexity. Big O dan time complexity merupakan konsep dasar yang menunjukkan bagaimana running time dari suatu program akan terus bertambah seiring dengan ukuran input. Contohnya diberikan array 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Lalu kita find sum dari given array tadi itu. Nah, for each in given array total ini. Nah, ini adalah merupakan sebuah contoh desain algoritma. Nah, big O-nya kita dapatkan yaitu ON pangkat 2 plus DN plus E. Yang O1 itu merupakan constant time, lalu ada juga ON yang merupakan linear time, lalu ada ON pangkat 2 yang merupakan quadratic time, dan ON pangkat 3 yang merupakan cubic time. Nah, gimana sih caranya menentukan time complexity tanpa running program berulang kali? Nah, ini kita bisa cari dari total 0 sama dengan return totalnya ini sama dengan O1. Jadi time complexity-nya itu sama dengan O1. Nah, ada beberapa sorts untuk big O ini. Ada bubble sort yang nilainya 0 O n maka 2, lalu ada merge search yang n log n, lalu ada quick sort juga sama n log n, lalu ada radical sort n, ada selection sort n maka 2, dan ada insertion sort. Lalu selanjutnya kita belajar recurrence. Recurrence adalah relasi rekursif untuk mendefinisikan suatu objek akan lebih mudah apabila didefinisikan dengan dirinya sendiri. Biasa direpresentasikan secara rekursif adalah sequence, set, dan function. Cara membuatnya adalah yang pertama basic step, yaitu menspesifikasi anggota awal yang terdiri dari himpunan dan fungsi. Lalu yang selanjutnya adalah recursive step, yaitu membuat aturan yang bisa menambahkan anggota baru ke dalam himpunan, fungsi, dan lainnya berdasarkan fungsi yang sudah ada. Jika Tn menunjukkan total waktu untuk algoritma pada input ukuran n, dan Fn menunjukkan jumlah waktu yang dibutuhkan pada tingkat perulangan, maka waktu dapat dinyatakan dengan hubungan perulangan yang berubah bentuk, di mana A sama dengan 1 dan B dan lebih dari dan n fungsi positif asimptomik. Nah, di sini ada contoh 3 kasus dari master teorem ya, jika yang seperti bisa dilihat di layar. Nah, ini adalah aplikasi algoritma. Ini kita buat tabel hubungan rekursif runtime comment dengan binary search, binary tree transversal, optimal sorted matrix tree, dan merge sort. Nah, komennya adalah every master, kita bisa lihat di sini ya dari aplikasi algoritma ini. Selanjutnya dulu divide and conquer. Aspek algoritma yang baik itu adalah teknik desain algoritma yang terdiri dari divide and conquer, backtracking, greedy, grab, dan dynamic programming. Sedangkan analisisnya yaitu mencari kriteria kebaikan dari algoritma dan menghitung kompleksiti algoritma. Penyelesaian masalah. Yang pertama divide itu adalah membagi masalah menjadi masalah yang lebih kecil yang fungsinya untuk mempermudah. Lalu ada juga combine. Combine adalah solusi dari masalah utama adalah kombinasi dari setiap solusi submasalah. Lalu selanjutnya adalah conquer, yaitu menyelesaikan setiap submasalah secara rekursif. Misal ada 4 kotak, maka kita bagi menjadi 2-2, lalu dengan divide, lalu disolve, lalu dicombine lagi. Selanjutnya adalah master theorem. Nah, ini adalah sebuah contoh dari master theorem, itu cara menghitung running time. Selanjutnya adalah dynamic programming. Dynamic programming adalah suatu teknik yang sama dengan divide and conquer, di mana membagi masalah menjadi masalah yang lebih kecil atau sub problems, kemudian kombinasi dari setiap solusi sub masalah, jadi dipisahin terus digabungin lagi. Nah, divide and conquer perbedaannya dengan dynamic programming adalah divide and conquer itu independent sub problem, lalu memproses seluruh sub problem meskipun memiliki kesamaan. Sedangkan dynamic programming ini dependent sub problem, jadi tergantung. Subproblem memiliki keterkaitan sehingga subproblem yang sama tidak akan diproses kembali, lebih tergantung dan lebih efektif daripada divide and conquer. Jadi dynamic programming ini lebih efektif daripada divide and conquer. Lalu ada optimization problem, yaitu mencari solusi dengan optimal value. Yang pertama objective function, ada dulu selanjutnya ada constraint, ada juga feasible solution dan optimal solution. Tahapan dynamic programming sendiri yang pertama itu mendefinisikan optimal solution, lalu mendefinisikan proses rekursif yang dilalui untuk mencapai optimal solution, lalu yang terakhir selanjutnya adalah hitung optimal solution untuk setiap submasalah.
Dan selanjutnya itu mencari optimal solution untuk keseluruhan masalah berdasarkan solusi graph. Graph adalah kumpulan dari titik atau node dan garis di mana pasangan-pasangan titik node tersebut dihubungkan oleh segmen garis. Node ini biasanya disebut simple vertex dan segmen garis disebut ruas atau edge. Graph teknologi unweighted graph dan bedanya dengan weighted graph seperti yang terlihat di gambar. Lalu ada directed dan undirected ya. Nah, graph path adalah graph linear, adalah graph yang simpulnya dapat diurutkan dengan order V1 sampai dengan Vn sedemikian rupa sehingga sisi-sisinya di mana I secara ekuivalen. Jalur dengan setidaknya dua simpul terhubung dan memiliki dua simpul terminal. Simpul memiliki derajat dan lain memiliki derajat 2. Contoh graph path adalah seperti berikut. Graph tree graph yang banyak vertex N1 di mana tidak memiliki circle seperti contoh. Lalu ada graph spanning tree, bisa dilihat ya, adalah spanning tree dengan bobot yang ditetapkan kurang dari satu dari atau sama dengan bobot setiap pohon merentang yang mungkin dari graph berbobot terhubung dan tidak berarah disebut pohon merentang minimum atau MST, minimum spanning tree. Terus gimana caranya solving untuk sebuah MST problem, yaitu dengan prime algorithm. Membuat MST dengan mengambil suatu vertex kemudian mengambil yang memiliki bobot minimum dari vertex yang terhubung. Lalu lebih cepat digunakan untuk dense graph. Lalu ada Kruskal algorithm, yaitu membuat MST dengan mengambil vertex dari mana saja dari graph yang memiliki bobot paling minimum sehingga membentuk MST. Nah, ini lebih baik digunakan untuk sparse graph. Ini adalah contoh Kruskal algorithm. Ini adalah contoh untuk prime algorithm. Nah, graph coloring. Bagaimana cara menulis suatu graph di mana setiap vertex tidak ada sama warna sebelahnya. Jadi ini cara optimalisasi Propel 6 coloring dan 4 coloringnya. Terus complexity theory. Complexity theory ini ada namanya polynomial time dan non-deterministic polynomial time. Nah, kalau non-deterministic ini tidak easy to verify tapi tidak easy to solve. N versus NP. SAT adalah masalah yang mempunyai persamaan boolean yang mencari nilai variabel yang memenuhi persamaan boolean tersebut bernilai true. Menurut Cook-Levin theorem, masalah SAT ini adalah masalah yang paling susah di kelompok masalah NP. Sedangkan exponent time adalah masalah yang sulit diselesaikan dan sulit diverifikasi. Mungkin itu saja untuk desain dan analisis algoritma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.